konteks yang dipakai oleh Anies ini tidak relevan dan tidak cocok dianalogikan terhadap apa yang ingin dia sampaikan sebetulnya. Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri star. Nah, ini memicu reaksi dari KPU dan Bawaslu. Memang sudah seharusnya kampanye di luar jadwal ini diregulasi. Kartu merah untuk Anies Baswedan karena curi star kampanye. Ya potongnya setengah-setengah, nggak full. Tapi setelah saya nonton full, ternyata sama perspektif saya walaupun videonya full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, kali ini saya mau minta maaf karena kemarin itu selama 2 hari itu saya nggak upload video karena memang ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, ada kerjaan. Dan untuk berita kali ini saya banyak tertinggal berita politik, tapi saya sudah rangkum beberapa berita. Setidaknya ada 3 berita yang akan saya sampaikan di video saya kali ini. Pertama soal Anies Baswedan yang menanggapi soal Bawaslu dugaan curi star. Lalu juga ada PSI dan yang terakhir ada akun NU garis lucu. Nanti kita akan saksikan apa yang hangat dari berita ketiganya. Kita langsung saja menuju ke konten. Ya, pertama ini di sini kita ada dari Detik ya, ada dari Detik News dengan judul Anies soal dugaan curi star kampanye, tunjukkan mana yang dilanggar. Jadi ceritanya kemarin itu Bawaslu menyatakan bahwa kalau misalkan Anies itu tidak melanggar, ini menurut Bawaslu Aceh nih, ini tidak ada pelanggaran di dalam dugaan pelaporan. Namun Bawaslu RI menyatakan, kalau nggak salah namanya Puadi dari anggota Bawaslu RI, dia menyatakan ini ada pelanggaran etika politik. Kita baca ya, kita baca. Nah, ini beritanya dari CNN dengan judul Bawaslu sebut Anies tak etis curi star kampanye 2024. Kita baca. Nah, Bawaslu menyebut Anies Baswedan tidak etis dan melakukan kampanye curi star dengan kegiatan Aceh di beberapa waktu lalu. Bawaslu membuat pernyataan itu berdasarkan laporan. Bawaslu juga telah melakukan pendalaman terhadap laporan itu. Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri star dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Ini kata anggota Bawaslu Puadi di kantor Bawaslu RI. Meski demikian, Bawaslu tidak menjatuhkan hukuman kepada Anies. Bawaslu menyatakan tak mendapati pelanggaran dalam peristiwa di Aceh 2 Desember lalu. Semua orang paham dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan apapun bentuk kampanye atau sosialisasi diri, sebab ini bukan waktunya untuk kampanye. Ini jelas. Ini jelas pernyataan dari Bawaslu bahwa Anies Baswedan ini melanggar etika politik. Walaupun secara regulasi, secara aturan ini kampanye di luar jadwal, ini belum ditentukan. Tapi secara norma, secara etika politik, Anies Baswedan ini sudah melanggar. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bawaslu ini, oleh anggota Bawaslu ini menimbulkan banyak sekali pro kontra dan respon dari pro Anies. Partai-partai pro Anies ini memberikan statement terhadap pernyataan yang dikeluarkan Bawaslu, tidak terkecuali PKS dan Nasdem. Terkait hal tersebut, kami menilai bahwa pernyataan Bawaslu RI tersebut justru aneh dan kontraproduktif. Ini kata Nabil, seorang PKS ya, kader dari PKS. Dan dia juga menambahkan, Puadi menyatakan agar semua pihak termasuk pengurus dan anggota partai politik maupun pejabat negara agar tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung yang terkesan mencuri star kampanye 2024. Meski sudah resmi menjadi peserta pemilu, partai politik diminta tidak kampanye dini. Bawaslu perlu jelas membedakan mana sosialisasi, mana kampanye. Sekarang begini,
Perbedaan kampanye dan politik itu sebetulnya sudah bisa dilihat dari track record Anies Baswedan. Yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu kampanye. Kenapa? Karena proses di dalam teknis lapangannya itu lebih banyak menyerukan Anies Presiden. Lalu yang kedua, ada kampanye menyerukan Partai Nasdem, pilih partai apa, pilih Partai Nasdem, dan presidennya siapa, Presiden Anies Baswedan. Udah jelas sebetulnya kalau melihat dari kacamata hari ini, kalau mensosialisasikan artinya ada ruangan yang lebih formal, ada ruangan yang lebih baik daripada ruangan yang non formal, dan terlebih lagi bahasa yang harus disampaikan adalah sisi pengetahuannya, bahwa Nasdem membawa salah satu kader yang didukung oleh Nasdem, yaitu Anies Baswedan, ini adalah calon presiden. Itu adalah penyampaian yang baik ketika sosialisasi, tapi yang di lapangan itu tidak seperti itu. Nah, ini yang menjadi kritik, yang menjadi perbedaan kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh Nasdem hari ini. Safari politik itu adalah kampanye. Nah, ini yang lumayan menggelitik. Nasdem bela Anies soal curi star kampanye. Anggota Bawaslu katanya konyol. Gimana kata-katanya, kita lihat. Saat kemarin udah dengar pernyataan dari Puadi yang mengatakan bahwa Anies curi star tidak etis, ya begitu-begitu kan. Pertanyaannya, Bawaslu ini lembaga apa nih? Bawaslu ini kan lembaga pengawas pemilu, mengawasi parpol dan KPU. Mereka mulai bertugas ketika tahapan pemilu sudah dimulai, dan mereka bukan dewan etik. Menurut saya hal yang lumrah, hal yang wajar ketika Bawaslu mengkritik Anies Baswedan soal etika politiknya, hal yang wajar menurut saya. Dan dan ketua Bawaslu juga tidak mempermasalahkan anggotanya disebut konyol oleh Nasdem, biasa saja katanya. Nah, outputnya adalah hari ini Bawaslu dan KPU godok aturan kampanye di luar jadwal. Nah, ini memicu reaksi dari KPU dan Bawaslu. Memang sudah seharusnya kampanye di luar jadwal ini diregulasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ada dari PDIP bahwa Bawaslu sebut Anies terkesan curi star kampanye. PDIP sentil soal etika. Memang betul, dari Bawaslu juga sudah menyatakan ini soal etika aja. Ini dari Hasto, etika pemimpin katanya. Hasto menilai imbauan Bawaslu sebagai pengingat agar suasana pemilu lebih kondusif dan berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan. Saya juga sepakat. Dan yang terakhir ini adalah kartu merah untuk Anies Baswedan karena curi star kampanye. Kelompok massa yang mengatasnamakan sebagai gerakan tolak pemilu curang melakukan aksi teatrikal di depan kantor Bawaslu di Jumat ya. Kelompok massa yang menganggap Anies Baswedan curi star kampanye itu bahkan memberi kartu merah sebagai simbol telah melakukan pelanggaran jelas. Jelas ini memicu reaksi negatif dari masyarakat juga ya. Lalu berita yang kedua, nggak terlalu menarik tapi cukup hangat untuk kita perbincangkan. Ini soal PSI yang ternyata kader-kadernya udah pada mulai keluar. Yang terbaru Rian Ernest yang keluar dan akhirnya pindah dia ke Perindo. Ada statementnya juga. Nah, PSI tertawa kabar Rian Ernest gabung ke Perindo. Nah, PSI kasih kode bakal ada lagi kader keluar partai dalam waktu dekat. Kami sudah mengidentifikasi dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dalam waktu singkat kita akan melihat lagi ada orang-orang yang tidak tahan, ternyata pengen turun di tengah jalan. Dan itu nggak apa-apa, biasa aja. Dan buat kami ini justru menjadi pemurnian kepada perjuangan PSI. Katanya banyak kader yang keluar ini dari Samara, Surya Chandra, terus Sianipar, yang terakhir si Rian Ernest. Katanya ini adalah pemurnian PSI, pemurnian perjuangan PSI. Giring bantah gaya kepemimpinannya bikin banyak kader PSI keluar. Ini yang terbaru, presenter Sheryl Tanzil gabung jadi jubir PSI. Kita akan lihat bagaimana cara dia menanggapi isu-isu yang sedang hangat, yang sedang trending. Karena dia adalah mantan jurnalis dan mantan presenter. Lalu yang terakhir ini lucu-lucuan aja. Kenapa? Ini bermula dari NU garis lucu di Twitternya mengupload
cuplikan video. Kita lihat cuplikan videonya. Nah, ini upload cuplikan video. Nah, saya pegang ini dulu. Jadi menurut Anies, pakai baju batik itu merupakan pelanggaran, kata NU Garis Lucu. Tapi kayaknya ini bukan dari video, bukan NU Garis Lucu, kayaknya dia dapat dari mana terus dia upload. Nah, ini memicu banyak reaksi negatif dan positif juga. Nah, akhirnya memunculkan klarifikasi dari Anies Baswedan bahwa mana ya? Nah, Anies Baswedan tweet NU Garis Lucu baju batik pelanggaran. Nah, jadi statementnya kita lihat nih. Nih statementnya begini kata-katanya nih. Bapak Ibu, saya ingin mengajak ingat-ingat sebentar. Bapak Ibu sekalian, baju laki-laki tradisional itu semua polos. Ini menunjukkan kepada orang yang sedang memakai baju batik dan disuruh berdiri. Katanya polos gitu. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain, Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju. Ini zaman dulu ceritanya katanya. Lalu kenapa bisa dipakai sekarang? Karena ada pelanggaran terhadap pakem-pakem budaya seperti itu. Yang tadinya biasa buat bawahan, tiba-tiba pakai buat atasan. Itu merupakan pelanggaran, kata Anies begitu. Dan itu baik karena menjadi kebiasaan baru, kata Anies gitu. Intinya sih seperti itu. Namun karena dipotong jadi lumayan rame gitu. Nah, mulainya akun Twitter NU Garis Lucu mengunggah potongan video berisi Anies Baswedan bicara soal pakai baju batik adalah pelanggaran. Nah, kalau saya melihat ini memang ini ada miskomunikasi juga antara NU Garis Lucu dan Anies Baswedan. Kenapa? Karena ya potongnya setengah-setengah, nggak full. Tapi setelah saya nonton full, ternyata sama perspektif saya walaupun videonya full. Kenapa? Karena konteks yang dipakai oleh Anies ini tidak relevan dan tidak cocok dianalogikan terhadap apa yang ingin dia sampaikan sebetulnya. Dia ingin menyampaikan sebetulnya adalah sebagaimana kampus itu harus menciptakan terobosan-terobosan baru, ataupun masyarakat itu harus menciptakan terobosan-terobosan baru. Tapi batik itu tidak bisa dianalogikan sebagai menciptakan terobosan-terobosan baru, karena dulu itu untuk celana dan sekarang dipakai untuk baju, itu nggak bisa. Karena konteksnya itu dia sebut sebagai kata pelanggaran di sini. Tentu saja ini memicu banyak reaksi dari masyarakat. Kalau saya ingin mencoba memahami apa yang ada di dalam pikiran Anies, mungkin ini adalah sebagai bentuk penjelasan terhadap apa yang sedang dia jalani, yaitu safari politik. Di mana kegiatan dia yang dia lakukan, karena belum ada nomenklaturnya, belum ada regulasinya, maka dia bilang itu adalah sebuah terobosan baru di dunia politik. Mungkin kampanyenya karena tidak ada di dalam regulasi. Makanya dia bilang pelanggaran itu baik dalam tanda kutip. Ya mungkin dalam konteks itu Anies Baswedan menyampaikan sudah jelas berarti Anies Baswedan itu melanggar etika politik dengan mencuri star kampanye. Nah, ini responnya Anies Baswedan tegur akun NU Garis Lucu soal batik berlindung di balik nama besar organisasi, katanya. Enggak juga, NU Garis Lucu itu sebetulnya akun yang apa ya, yang mengeluarkan jokes aja, jokes yang ketika orang serius dia bercandain itu aja sebetulnya. Dan orang-orang yang tersinggung kepada akun NU Garis Lucu itu hal yang lucu menurut saya. Tapi pada akhirnya NU Garis Lucu mengupload video yang fullnya yang disampaikan oleh Anies Baswedan, lalu dia repost lagi di akun di tweetnya ya. Itu aja untuk video kali ini, ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.